Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya absen dan terlebih dahulu. Stefania, Hadir, Pak. Bintang Berlian, Hadir, Pak. Sartika, Hadir, Pak. Hidayah, Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Pak. Baik, semua hadir semua. Ya, Pak. Kita masuk dari sebelum itu ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika, khususnya tentang gerak lurus dan gerak lurus berubah gerak kurang. Coba perhatikan video yang saya kirim di WA Group. Baik, Pak. Saya beri waktu 5 sampai 6 menit.
Baik, terima kasih sudah menonton. Baik, saya ambil contoh buah apel yang jatuh dari pohon. Kalian pernah mengalami atau pernah melihat? Nah, menurut kalian apa bedanya gerak kereta api yang stabil dengan mobil balap yang baru mulai jalan? Kalau kereta stabil, kecepatannya sama terus Pak. Ya Pak. Ya, Kalau mobil balap semakin lama makin cepat Pak. terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Tapi hari ini kita akan cari tahu apa penyebab perbedaan itu secara fisik, bukan sekedar melihat kecepatan fisika. Baik Pak. Baik, kalian harus tahu materi ini karena konsep kinematika digunakan dalam navigasi GPS, menghitung waktu tiba, dan desain kendaraan atau akselerasi motor atau mobil. Keselamatan lalu lintas menghitung jarak sebelum melakukan pengereman dan olahraga. Jadi pengetahuan kalian hari ini sangat terpakai di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menemukan rumus dan konsep sendiri melalui percobaan dan analisis grafis. Siap Pak. Selanjutnya saya akan membagikan KPD pada masing-masing kelompok. Kalian akan mengamati data atau melakukan simulasi sederhana tentang dua jenis gerak, yaitu kereta api dan mobil. Coba tulis dari KPD kalian masing-masing. Saya beri waktu 5 menit untuk menggambar KPD. Ciri-ciri utama benda yang bergerak lurus beraturan. Yang kedua itu apa ciri-ciri utama benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Dan besaran apa saja yang berubah dan besaran apa saja yang tetap. Ada yang bisa jawab? Untuk saudari Hidayah.
coba gerakan rolling yang kecepatan konstan. Pak, di titik ke-1 jaraknya 10 cm dan sedangkan di titik ke-2 itu jaraknya 20 cm dan di titik ke-3 jadi 30 cm. Berarti kecepatannya itu setiap detiknya Sama terus Pak, 1 cm per detik. itu artinya kecepatannya konstan. Untuk kelompok 2 saudari Stefania. Ayo Pak. Sekarang munculkan rolling dari bidang miring. Ini Pak, semakin lama makin jauh jarak. Baik, untuk percobaan kedua akan dibawa oleh Amanda. Sekarang munculkan rolling dari bidang miring. Wah, makin lama makin jauh jarak yang ditempuh per detiknya Pak. Itu berarti kecepatannya bagaimana? Makin cepat Pak. Betul sekali. Dan jangan lupa catat datanya ya. Ya Pak. Untuk percobaan 3, coba lihat pola titik pada titik kalian. Titiknya berjarak sama. Pola B titiknya makin renggang, mana yang BLB, mana yang BLBB. Saya Pak, Ya. pola A itu BLBB Pak, karena jaraknya tetap. Sedangkan kalau pola B itu BLBB, karena jaraknya makin jauh makin cepat Pak. Sekarang nanti kita hitung percepatannya ya. Baik Pak. Jadi apa yang membedakan GLB dan GLBB selain kecepatannya? Kalau GLB Pak tidak punya kecepatan Pak, kalau GLBB punya. Itu dia pada GLB kecepatannya A sama dengan 0, pada GLBB kecepatannya A konstan. Sekarang isi tabel dan buat grafik di LKPD kalian.
kita lanjut untuk saudari Stefania. Coba lihat grafik F kurang T untuk GLDB, bentuknya bagaimana? Bentuknya itu garis lurus miring ke atas, Pak. Itu artinya kecepatannya bertambah secara teratur. Kemiringannya garis itu menunjukkan nilai apa? Nilai percepatan, Pak. Selanjutnya itu bandingkan temuan kalian dengan teori kinematika di buku saya berikan saya beri waktu 6 sampai 7 menit untuk mencari. Baik, apakah hasil percobaan grafik kalian sesuai dengan teori? Sesuai, Pak. Baik, sekarang tentukan kapan benda mengalami GLDB jika lambat. Untuk saudari Sartika. Kalau kecepatannya makin kecil, misalnya saat ngerem atau melempar benda ke atas, Pak. Itu berarti kecepatannya bernilai negatif atau diperlambat. Sekarang kita masuk setiap kelompok tulis kesimpulan 3 sampai 4 poin. Saya beri waktu 2 sampai 3 menit untuk
saja. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang ingin jawab pertanyaan dari Bapak? Jamin itu jamin. Ya, ada yang mau jawab. Aduh, Bapak Iman ini Bilang kami itu jamin. beres ya Pak. Jangan nih, misal ada dari kelompok lain sudah itu Gitu mandiri. Bilang mau misal kayak ada pertanyaan dari kelompok lain, misalnya kenapa gratis? Pak, juga itu tidak ada Pak. Dompet tidak ada. Nah, dia jawab sendiri tuh misalnya. Nah, langsung pilih aja udah dijawab. Diskut, dia bilang. Untuk kelompok 1 saya persilakan maju dan jelaskan kesimpulan kalian. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Yang pertama itu beda GLB menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama atau kecepatannya konstan. Yang kedua, beda GLBB mengalami perubahan kecepatan yang tetap atau kecepatannya konstan. Jarak VT pada GLBB itu mendatar, sedangkan pada GLBB itu miring. Sudah selesai. Baik, apakah sudah selesai? Ya. Silakan. Sudah selesai Pak. Selesai? Sudah. Baik, marilah kita simpulkan dari materi ini. GLB kecepatan tetap, kecepatannya 0. Sedangkan GLBB kecepatannya berubah teratur, sedangkan kecepatannya tetap. Gerak vertikal jatuh bebas adalah contoh khusus GLBB dengan mempercepat gravitasi. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dalam menganalisis data. Insya Allah materi ini berguna, terutama bagi kalian yang nantinya ingin mendalami atau sekedar ingin berkendara dengan aman. Sebelum saya akhiri, baik teman-teman semua, nggak kerasa kita sudah di penghujung materi kinematika, dan mungkin materi ini saya cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Semua itu bukan gak ada rasa, jadi untuk apa berlama-lama? Pepatah menyatakan jika ada sumber di ladang, boleh kita numpang mandi. Bila ada umur yang panjang, percuma kalau kita nggak bisa balikan lagi. Setiap materi ada titiknya, setiap pertemuan ada akhirnya. Dan hari ini izinkan saya untuk menutup dengan satu kalimat: tetap semangat dalam belajar. Saya Ilham S pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.